Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif Sosial, Rother and Michel. Pertama-tama, perkenalkan, saya Tarsmaharani JJ dengan NIM 2206270 sebagai pemateri pertama. Baik, yang pertama ada gambaran umum teori belajar kognitif sosial Rother dan Michel. Teori belajar sosial menurut Rother dan Michel adalah bahwa perilaku manusia ditentukan oleh kognitif, dorongan-dorongan dari lingkungan, dan perilaku manusia dapat diprediksi melalui pemahaman dan interaksi manusia tersebut dengan lingkungannya. Lalu, biografi Julian Rother. Nama panjangnya adalah Julian B. Rother, lahir di Brooklyn pada tanggal 22 Oktober 1916, berkuliah di bidang kimia di Universitas Brooklyn College pada 1930-an dan mendapatkan gelar PhD-nya di bidang psikologi di Universitas Indiana. Selanjutnya ada pengantar teori belajar sosial Rother. Ada 5 hipotesis dasar. 1. Manusia berinteraksi dengan lingkungan yang berarti untuknya. 2. Kepribadian manusia itu bersifat dipelajari. 3. Kepribadian mempunyai kesatuan mendasar, mempunyai stabilitas relatif. 4. Motivasi terarah berdasarkan tujuan. 5. Manusia itu mampu mengantisipasi kejadian. Selanjutnya adalah memprediksi perilaku spesifik. 1. Ada potensi perilaku, yaitu kemungkinan bahwa suatu respon tertentu akan terjadi pada suatu waktu dan tempat. Total penguatan dari setiap perilaku yang dilakukan bernilai sama. Perilaku yang memiliki ekspektasi untuk diberi penguatan paling tinggi yang paling mungkin terjadi lagi. Selanjutnya ada ekspektasi, merujuk pada ekspektasi seseorang bahwa suatu penguatan spesifik atau seperangkat penguatan akan terjadi dalam situasi tertentu. 3. Nilai penguatan, yaitu kecenderungan pilihan yang dijatuhkan seseorang pada suatu penguatan tertentu saat kemungkinan terjadinya penguatan tersebut bernilai perilaku umum. Ini ada 2 poin. Yang pertama adalah ekspektasi umum. Ekspektasi umum di masa lalu seseorang mendapatkan penghargaan atas perilaku yang meningkatkan status sosial. Kecil kemungkinan ia akan memohon pada orang lain untuk suatu pekerjaan karena bertentangan dengan peningkatan status sosial orang tersebut. Yang kedua ada kebutuhan. Kebutuhan sebagai seperangkat perilaku yang dilihat orang untuk dapat menggerakkan mereka ke suatu arah tujuan. Ada pengakuan status, dominasi, kemandirian, perlindungan, ketergantungan, cinta dan afeksi, dan kenyamanan fisik. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, presentasi saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Mutiarani Eka Dika Putri Sitorus dengan NIM 22060094. Saya akan melanjutkan tentang perilaku maladaptif. Perilaku maladaptif merupakan perilaku bertahan apapun yang gagal menggerakkan seseorang untuk menjadi lebih dekat dengan tujuan yang diinginkannya. Oleh karena itu, individu dengan perilaku maladaptif seringkali dicirikan oleh tujuan yang tidak realistis, perilaku yang tidak sesuai dengan kemampuan atau harapan yang terlalu rendah untuk melakukan perilaku yang diharapkan. Berlanjut ke biografi Rother Michel. Michel lahir pada tahun 22 Februari 1930 dan meninggal pada 12 September 2018. Michel merupakan psikolog asal Amerika Serikat kelahiran Wiener, Austria. Ia menyelesaikan program masternya dalam psikologi klinis di City College of New York sambil bekerja sosial di daerah kumuh Lower East Side. Ia mengambil studi doktornya di Ohio State University dari tahun 1953 sampai 1956. Michel yakin bahwa faktor kognitif seperti ekspektasi, persepsi subjektif,
tujuan, dan standar personal mempunyai peranan yang penting dalam membentukkan kepribadian. Secara umum, teori kepribadian Michel memiliki dua tipe. Yang pertama adalah entitas dinamis yang termotivasi oleh dorongan persepsi, kebutuhan, tujuan, dan ekspektasi. Yang kedua adalah kepribadian sebagai fungsi dari sifat atau disposisi personal yang realistis stabil. Teori kepribadian kognitif afektif ini berpandangan bahwa perilaku berasal dari disposisi personal yang relatif stabil dan proses kognitif afektif yang berinteraksi dengan situasi tertentu. Latar belakang sistem kepribadian menurut Michel, kebanyakan perilaku merupakan fungsi dari situasi. Yang pertama adalah paradoks konsistensi. Misal orang awam atau psikolog profesional, apakah secara intuitif meyakini bahwa perilaku manusia relatif konsisten. Contohnya, anak yang jujur secara tiba-tiba mencontek karena berada dalam situasi tertentu. Jadi, meskipun sifat dan watak selalu stabil dari waktu ke waktu, kadang-kadang juga tidak konsisten di situasi atau sebuah situasi yang berbeda. Yang kedua adalah interaksi manusia situasi. Michel dapat melihat bahwa manusia bukanlah wadah kosong, tetapi ada sifat kepribadian yang bertahan di dalamnya. Maksudnya itu, kebanyakan orang memiliki konsistensi dalam perilaku mereka, tetapi situasi juga mempunyai dampak yang kuat pada perilaku. Lalu ada sistem kepribadian kognitif afektif. Sistem kepribadian ini menjelaskan keberagaman dalam berbagai situasi dan juga stabilitas dari perilaku dalam diri seseorang. Sistem ini memprediksikan bahwa perilaku seseorang akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Contohnya adalah ketika seseorang dimarahi oleh istrinya, bisa saja laki-laki itu akan melawan balik, tapi hal itu berbeda jika ia dimarahi oleh atasannya. Maka laki-laki itu akan memilih untuk menurut dan juga patuh pada atasannya tersebut. Sistem kepribadian kognitif afektif terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah prediksi perilaku. Michel mengasumsikan bahwa kepribadian punya stabilitas yang bersifat sementara dari satu situasi ke situasi yang lainnya. Yang kedua adalah variabel situasi. Michel yakin bahwa pengaruh relatif variabel situasi dan sifat orang pribadi ditemukan dengan mengamati keragaman respon seseorang pada situasi tertentu. Misalnya, ketika seseorang sedang berada dalam ruangan tunggu karena merasa bosan, maka kognitifnya akan mengakal-akali agar seseorang tersebut melakukan suatu tindakan seperti misalnya bermain game pada ponselnya untuk mempersingkat waktu. Yang ketiga adalah unit afektif kognitif. Michel menemukan variabel kepribadian yang relatif stabil, gampang tinggi dan berinteraksi dengan situasi yang menentukan perilaku. Yang pertama adalah strategi pengkodean, yaitu cara manusia mengkategorikan informasi yang diterimanya dari stimuli eksternal. Sebagai contoh, sebagian orang akan marah ketika ia diolok-olok oleh orang lain, tetapi sebagian lagi memilih untuk mengabaikan olokan dari orang lain tersebut. Yang kedua adalah kompetensi dan strategi regulasi diri. Contohnya adalah mahasiswa berbakat mungkin percaya dia memiliki kompetensi bisa lulus dalam suatu ujian, namun dia tidak pernah tahu bagaimana bentuk dan isi dari soal yang akan dihadapinya. Yang ketiga adalah ekspektasi dan keyakinan. Contohnya adalah seorang anak yang sudah mengaitkan rasa sakit dengan perawat di rumah sakit, maka dia akan menangis dan ketakutan ketika melihat seorang perawat di depannya. Yang keempat adalah tujuan dan nilai. Contohnya adalah seseorang bisa menempatkan nilai negatif pada suatu makanan tertentu, karena makanan tersebut berkaitan dengan rasa mual atau rasa negatif yang pernah dirasakannya dulu. Contohnya adalah saat pengkodean, orang akan menggunakan sisi kognitif dan afektif secara bersamaan. Contohnya adalah saat seseorang menggambarkan dirinya sebagai orang yang baik, dan dia akan mengatakan saya orang yang baik dan saya bangga dengan itu. Dengan cara yang sama,
intensi dan strategi untuk mengatasi masalah, keyakinan, dan ekspektasi tujuan dan kita akan membahas tentang analisis kasus. Pada tahun 2014 di sebuah sekolah dasar yang berada di Biren, Aceh, terjadi sebuah kasus di mana 5 murid kelas 4 melakukan aksi pencabulan terhadap 2 teman sekelasnya. Mereka melakukan aksi kekerasan seksual dan mengakibatkan salah satu korban jatuh pingsan. Dari pengakuan tersangka, mereka mengetahui perilaku tersebut dari video porno yang telah mereka nonton sebelumnya. Dari kasus di atas dapat dikaitkan dengan teori maladaptif dari teori Rotter. Diketahui bahwa sebenarnya pelaku memiliki suatu dorongan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Pelaku ingin melakukan adegan seperti apa yang telah ditontonnya. Pelaku di sini memiliki suatu nilai kebutuhan yang tentunya melebihi kebebasan bergerak. Mereka akhirnya menghasilkan perilaku yang bersifat defensif ataupun maladaptif. Selanjutnya yaitu aplikasi teori. Penerapan teori kognitif sosial dalam pembelajaran dalam kelas, yaitu seorang guru harus dapat menciptakan kondisi suasana yang riang dan menarik dengan cara memberikan materi dengan model pembelajaran yang bervariasi, agar seorang siswa tidak jenuh saat pembelajaran. Belajar memberikan ruang bagi siswa untuk terjadi proses berpikir, emosional, dan fisik. Contoh aktivitas berpikir misalnya mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk aktivitas emosional, misalnya semangat, sikap positif terhadap belajar, motivasi, keriangan, dan lain-lain. Contoh aktivitas fisik misalnya melakukan gerakan badan seperti kaki, tangan untuk melakukan keterampilan tertentu. Cara-cara yang digunakan antara lain: 1. Memberikan pertanyaan-pertanyaan ketika proses pembelajaran berlangsung. 2. Mengerjakan latihan pada setiap akhir suatu pembahasan. Yang ketiga, melakukan pembelajaran kelompok. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari teori belajar kognitif sosial dari Rotter dan Michel berusaha untuk membuat teori kekuatan penguatan dengan memakai teori kognitif. Menurut Rotter, perilaku manusia dalam situasi yang spesifik adalah fungsi dari ekspektasi mereka atas penguatan dan kekuatan dari kebutuhan yang terpuaskan oleh penguatan tersebut. Unit kognitif afektif meliputi strategi encoding atau cara mereka menginterpretasi dan menggolongkan informasi, kompetensi dan rencana regulasi diri atau apa yang dapat mereka lakukan dan strategi mereka untuk melakukannya. Ekspektasi dan keyakinan mereka mengenai persepsi konsekuensi dari tindakan mereka, tujuan dan nilai serta respon aktif mereka.